Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Ramadhani. Saya dari kelas 2A D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan adaptasi fisiologi bayi baru lahir, perubahan sistem sirkulasi darah janin intrauterin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem sirkulasi darah janin intrauterin. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem sirkulasi peredaran darah janin. Pendahuluan. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 mili atau kilogram berat badan per menit, atau sekitar 500 mili per menit. Oke. Sistem peredaran darah janin ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, foramen oval antara kedua atrium. Kedua, ductus arteriosus botali antara arteri pulmonalis dan aorta. Ketiga, ductus venosus aranti di dalam hepar menuju vena cava inferior. Keempat, pada umbilicus atau tali pusar terdapat satu vena umbilicalis atau umbilical vein dan dua arteri umbilicalis atau umbilical arteries. Bisa dilihat pada gambar di samping. Sistem peredaran darah janin. Darah yang kaya dengan nutrisi dan O2 dialirkan melalui vena umbilicalis menuju hati, di mana terdapat ductus venosus aranti, langsung menuju dan masuk ke dalam vena cava inferior, lalu masuk ke atrium kanan jantung janin. Kedua, dari atrium kanan, janin sebagian besar masuk ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Darah yang masuk ke atrium kiri akan dipompa ke ventrikel kiri, dan dari ventrikel kiri dipompa masuk ke aorta dan selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh janin. Cabang aorta di bagian bawah menjadi dua arteri hipogastrika interna yang mempunyai cabang arteri umbilicalis. Kemudian darah dari ventrikel kanan dipompa menuju paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta ductus arteriosus botali. Kemudian darah yang dialirkan menuju paru-paru akan dialirkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis. Darah menuju plasenta melalui arteri umbilicalis terpecah menjadi kapiler untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Ini sesuai dengan gambar di samping. Kemudian sirkulasi darah janin. Seperti pada gambar ini bisa dijelaskan, sisa metabolisme dan CO2 dilepaskan di dalam sirkulasi retroplasenter untuk selanjutnya dibuang melalui alat pembuangan yang terdapat di tubuh ibu. Kemudian, peredaran darah janin berlangsung selama kehidupan intrauteri di mana plasenta memegang peranan yang sangat penting. Sirkulasi darah janin. Di sini saya akan menjelaskan sirkulasi darah janin melalui gambar, yaitu darah dari plasenta yang mengandung banyak sekali O2 mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang ada di tali pusat dan venus arantis. Kemudian darah mengalir ke dalam vena cava interior janin, dan darah tersebut bercampur dengan darah yang kembali ke bagian bawah tubuh yang sudah banyak mengandung CO2. Kemudian darah tersebut masuk ke atrium kanan, di mana darah dari inferior lewat ke atrium kiri. Ini berfungsi sebagai katup penghubung antara atrium kiri dan atrium kanan. Ini yang sangat khas pada janin dan tidak terdapat pada orang dewasa.
Kemudian darah yang dari atrium kiri mengalir ke ventrikel kiri melalui aorta, dan selanjutnya darah dialirkan ke seluruh tubuh janin. Kemudian selanjutnya akan kembali ke aliran plasenta menuju aliran darah ibu. Sirkulasi darah janin dapat bisa juga disimak melalui link video di bawah ini. lebih jelasnya. Baik, itu saja. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.